Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada Ibu Marjuni selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Istinaroh dengan NIM 14014-0324, Bayu Aditya Yulianto dengan NIM 14014-0404, Oktavia Eka Darnawati dengan NIM 14014-0423, Atania Rosbina Berbangun dengan NIM 14014-0462, Fiona Regina Prayoga dengan NIM 14014-0472, dan yang terakhir Fakih Asmi Nawawi dengan NIM 14014-0474 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Yang pertama, teori perkembangan kognitif berdasarkan pandangan Piaget. Piaget memandang bahwa teori kognitif merupakan bagaimana seorang anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian di lingkungannya. Piaget membagi 4 konsep pokok untuk menjelaskan perkembangan kognitif. Keempat konsep tersebut antara lain yaitu 1. Skema. Di dalam skema ini menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam mengetahui dan memahami objek. Yang kedua, asimilasi, merupakan proses memasukkan informasi ke dalam skema yang telah dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, akomodasi, merupakan proses mengubah skema yang telah dimiliki dengan informasi baru. Dan yang terakhir yaitu equilibrium, merupakan proses anak dalam mencoba memperoleh keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi dengan cara menerapkan mekanisme equilibrium. Tahap-tahap perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Yang pertama ada tahap sensori motorik, di mana usia 18 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Tahap sensori motorik adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik yaitu menggapai dan menyentuh. Selanjutnya, yang kedua ada tahap pra-operasional, di mana di sini ada usia 2 sampai dengan 7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide dan pikiran. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret, di mana di sini ada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Yang terakhir ada tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulatif ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Implikasi pembelajaran. Pemahaman tentang tahap-tahap kognitif anak dapat membantu guru untuk memudahkan tatkala melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, perkembangan kognitif menurut pandangan Brunner. Jerome Brunner memperhatikan 6 hal, Slee dan Schott 2003 antara lain, yaitu yang pertama, perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol mengenai apa yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan. Hal ini menjelaskan adanya kesadaran diri. Yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa adalah penting bagi perkembangan kognitif. Orang tua, guru, dan anggota masyarakat harus mendidik anak-anaknya. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif.
Kemampuan berbahasa ini menjadi sarana untuk mengaitkan berbagai peristiwa dalam bentuk sebab akibat. Dan yang terakhir, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan, melakukan berbagai kegiatan secara bersamaan, dan mengalokasikan perhatian secara runtut pada berbagai situasi tertentu. Tahap-tahap perkembangan kognitif dalam teori Brunner. Terdapat 3 tahap perkembangan kognitif, yaitu adalah: pertama, implikasi terhadap pembelajaran. Perubahan berpikir anak karena faktor usia akan mempengaruhi cara mengajar mereka. Implikasi tersebut yaitu anak memiliki cara berpikir yang berbeda dengan orang dewasa. Selanjutnya, 2, anak akan, terutama pada pendidikan anak usia dini dan anak SD kelas rendah, akan belajar dengan baik apabila mereka memanipulasi objek yang dipelajari, misalnya dengan melihat, merasakan, mencium, dan sebagainya. Ketiga, yaitu pengalaman baru yang berinteraksi dengan struktur kognitif dapat menarik minat dan mengembangkan pemahaman anak. Perkembangan kognitif menurut pandangan Vygotsky. Terdapat 3 konsep yang dikembangkan ke dalam teori perkembangan kognitif Vygotsky. 3 konsep tersebut adalah, yaitu: pertama, keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk di kursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan transformasi aktivitas mental. Dan ketiga, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural. Vygotsky berpendapat bahwa pada masa anak-anak awal early childhood, bahasa mulai digunakan sebagai alat yang membantu anak untuk merancang aktivitas dan memecahkan problem. Vygotsky percaya bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kebudayaan. Teori Vygotsky mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif. Artinya, pengetahuan didistribusikan di antara orang dan lingkungan yang mencakup objek, artefak, alat, buku, dan komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain, sehingga dapat dikaitkan bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Salah satu gagasan yang unik dan kuat Vygotsky tentang hubungan pembelajaran dan perkembangan adalah konsep Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD merupakan istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Nah, topik selanjutnya yaitu implikasi dalam pembelajaran. Pembelajaran akan menjadi lebih efektif jika seorang guru mengajar dengan menggunakan teori Vygotsky sebagai landasannya. Bentuk pembelajaran yang dimaksud adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelum mengajar, seorang guru hendaknya dapat memahami ZPD siswa batas bawah sehingga dapat bermanfaat untuk menyusun struktur materi pembelajaran. Implikasinya, guru lebih akurat tatkala menyusun strategi mengajarnya, sehingga tidak melulu selalu memberikan bimbingan kepada siswa. Selanjutnya yaitu untuk mengembangkan pembelajaran yang berkomunikasi. Seorang guru memanfaatkan tutor sebaya di dalam kelas. Selanjutnya yaitu dalam pembelajaran, seorang guru hendaknya menggunakan teknik scaffolding dengan tujuan siswa dapat belajar atas inisiatifnya sendiri sehingga mereka dapat mencapai keahlian pada batas atas ZPD. Nah, topik selanjutnya yaitu perkembangan bahasa menurut pandangan Chomsky. Bahasa merupakan bentuk komunikasi baik lisan ataupun tertulis atau tanda yang berdasarkan pada sistem simbol. Menurut Vygotsky dalam bukunya Get and Berlin pada tahun 1992, bahasa memainkan peran yang sangat besar dalam perkembangan kognitif anak. Perkembangan bahasa dalam prislinguistik diartikan sebagai proses yang memperoleh bahasa ataupun language sequencing, yaitu menyusun tata bahasa dari ucapan memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat
dan paling sederhana dari sebuah bahasa. Yaitu tahap-tahap perkembangan bahasa menurut Chomsky. Yang pertama itu tahap linguistik. Tahapan ini dimulai pada usia sekitar 3 bulan. Pada tahap ini, anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk ocehan yang mempunyai fungsi komunikatif. Anak mengeluarkan berbagai bunyi ujaran sebagai reaksi terhadap orang lain ataupun orang dewasa yang mencari kontak verbal dengan anak tersebut atau sebaliknya. Yang kedua yaitu tahap halofrastik atau kalimat satu kata. Pada usia sekitar 1 tahun, anak akan mulai mengucapkan kata-kata pertamanya. Satu kata yang diucapkan oleh anak-anak ini harus dipandang sebagai satu kalimat penuh, mencakup aspek psikologis atau intelektual, emosional, dan visional untuk menyatakan mau tidaknya terhadap sesuatu. Yang ketiga yaitu tahap kalimat dus kata. Pada tahapan ini, anak mulai lebih banyak kemungkinan untuk menyatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat 2 kata dengan 2 holofrase yang dirangkai cepat. Yang keempat yaitu tahap perkembangan tata bahasa. Pada tahapan ini, anak mulai mengembangkan sejumlah sarana tata bahasa, panjang kalimat bertambah, walaupun bukan gejala utama, ucapan-ucapan yang dihasilkan juga semakin kompleks dan mulai menggunakan kata jamak dan kata tugas. Penambahan dan pengayaan terhadap jumlah dan tipe kata secara berangsur-angsur meningkat sejalan dengan kemajuan dalam kematangan perkembangan anak. Yang kelima yaitu tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa, usia sekitar 5-10 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan struktur tata bahasa yang lebih rumit, melibatkan gabungan kalimat sederhana dengan komplementasi, relativitas, dan konjungsi. Perbaikan dan penghalusan yang dilakukan oleh anak-anak pada periode ini mencakup belajar mengenai berbagai pengecualian dan keteraturan bahasa ataupun sintaksis. Yang keenam yaitu tahap kompetensi. Pada masa akhir anak-anak, pembedaran kata terus meningkat, gaya bahasa seseorang mengalami perubahan, dan seseorang semakin linear dan fasik dalam berkomunikasi dengan bahasa. Keterampilan dan performansasi kata bahasa ataupun sintaksis terus berkembang ke arah tercapainya kompetensi berbahasa secara lengkap sebagai kompetensi komunikasi. Nah, jadi itulah tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Oke, saya akan membacakan slide berikutnya, yaitu mengenai kemampuan berbahasa dan berpikir. Apa sih kemampuan berbahasa dan berpikir? Nah, menurut Morgan, berpikir merupakan dalam hati inner speech, dan bahasa merupakan alat untuk berpikir dan berpikir, mengapresiasikan hasil pemikiran tersebut. Nah, jadi berpikir dan berbahasa merupakan 2 aktivitas yang saling melengkapi dan menjadi dalam waktu relatif bersamaan. Kemampuan berpikir seseorang bukan dan sekaligus dapat dipahami dari kemampuan berbahasanya. Baik, slide berikutnya yaitu karakteristik perkembangan bahasa. Nah, pada tahap 3 bulan, pada tahap ini anak mengeluarkan bunyi ujaran dalam bentuk pecahan yang mempunyai fungsi komunikatif sebagai reaksi terhadap orang dewasa. Contohnya yaitu bayi menangis, bayi mau makan, dan bayi mau minum, yaitu menyusui. Dan selanjutnya itu tahap 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-katanya. Pertama yaitu kata-katanya ayah, mama, bunda, dan sebagainya. Nah, selanjutnya pada tahap 1/2 tahun sampai 2 tahun, anak mulai lebih banyak kemungkinan untuk menyatakan maksud dan berkomunikasi dengan menggunakan kalimat 2 kata, yaitu bagaimana, siapa, dan minta uang ataupun sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa yaitu ada biologis dan lingkungan. Faktor biologis, setiap individu dibekali kemampuan kodratri atau alami yang memungkinkannya dapat menguasai bahasa. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungannya yang kaya dengan kemampuan bahasanya akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi berkembangnya bahasa individu yang tidak diajarnya. Perbedaan individual dalam perkembangan bahasa.
adanya perbedaan individual secara biologis, genetis, pertumbuhan, dan perkembangan dan lingkungannya, maka berbeda pula kemampuan dan perkembangan bahasa masing-masing individu. Perbedaan individu dalam hal perkembangan bahasa akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Semakin bertambah usia seseorang, akan semakin bervariasi lingkungan perkembangannya. Semakin kompleks kemampuan bahasanya, maka akan semakin berbeda antar individu dalam berkembangnya bahasa. Perbedaan individu dalam perkembangan bahasa ini merupakan fakta universal, yaitu suatu kenyataan dalam psikologi perkembangan. Oke, selanjutnya yaitu implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, mengupayakan lingkungan yang dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bahasa secara optimal. Dan yang kedua, pengenalan sejak dini. Maksudnya terhadap lingkungan yang memiliki variasi kemampuan berbahasa, yaitu bermain dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan strategi untuk mempermudah penguasaan bahasa dengan bermain dan belajar. Baik teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan materi kali ini. Perkembangan bahasa menurut Piaget ada 4 konsep, yaitu konsep asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Dan menurut Brunner ada 3 konsep, yaitu enaktif, etnik, dan taat simbolik. Demikian paparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.